Oke Pak, sebelum check out kita cek and recheck dulu, memastikan nggak ada yang tertinggal. Ini aja aman, colokan aman, gantungan aman, ya semuanya aman. Ayo sekarang kita check out. Yoi, lanjut perjalanan lagi. Nah, kita check out teman-teman. Sebenarnya saya juga masih belum tahu mau lanjut ke mana. Nanti dah saya ceritain. Bentar, ke sepatu dulu. Nah, sebenarnya saya belum tahu mau lanjut kemana teman-teman. Tapi tadi kepikiran buat ke Thailand. Tepatnya ke Hat Yai. Nah, tadi saya iseng-iseng ngecek tiket kereta dari sini menuju ke Padang Besar. Jadi kan kalau kita mau naik kereta dari Kuala Lumpur ke Thailand, Hat Yai itu harus ke Padang Besar dulu. Nah, ternyata tiket kereta dari sini ke Padang Besarnya itu sudah habis untuk hari ini. Tinggal sisa seat disabilitas saja. Dan setelah saya cari info, ternyata untuk orang normal kayak kita nggak boleh pesan di seat disabilitas atau seat oku disebutnya. Gitu teman-teman. Kita check out dulu. Hey, you checking out? Check out. You can put it. Ya. Ini aja lah kuncinya. Oke, kita check out. Kemarin sih nggak ada deposit. Berhubung sekarang ini hari Jumat, udah jam 12. Kita akan Jumatan dulu. Di sini tuh azan zuhur jam 1 siang. Nah, ini penginapannya, namanya Oasis Guest House Kuala Lumpur. Untuk penginapannya cukup lah, 100.000 apa yang diharapin. Tapi untuk sekitar tidur sih lebih dari cukup. Dan pelayanannya juga ramah teman-teman. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk masjid itu dia ada di sebelah sana. Jaraknya sekitar 500 meter kalau dari sini. Naik bis aja kali ya. Gitu teman-teman. Sebenarnya dari Kuala Lumpur menuju ke Hat Yai Thailand itu ada satu kereta yang melayani perjalanan langsung tanpa transit di Padang Besar. Namanya adalah kereta My Sawasde. Cuman sayangnya dia nggak berangkat setiap hari, hanya di hari-hari tertentu aja, terutama saat musim libur. Untuk mengetahui jadwal kereta My Sawasde tersebut, kalian bisa lihat di Google. Ketik aja di Google My Sawasde Schedule 2025 atau 2026, nanti muncul file PDF-nya, kalian tinggal klik aja. Pokoknya kereta ini berangkat dari stasiun KL Sentral jam setengah 11 malam. Sebenarnya hari ini tanggal 17 Oktober pun ada jadwal keretanya, cuman udah habis terjual. Jadi buat teman-teman yang mau berencana liburan naik kereta tersebut, saran saya pesan dari jauh-jauh hari. Terutama buat kalian yang ingin naik kereta di kelas sleepernya, karena kelas sleepernya tuh terbatas dan paling cepat habis terjual. Dan yang jalan setiap hari itu kereta ETS dari Kuala Lumpur KL Sentral menuju ke Padang Besar. Nanti dari Padang Besar bisa transit naik kereta lokalan Thailand menuju ke Hat Yai Thailand. Dan tiket kereta si ETS ini dari KL Sentral menuju ke Padang Besar juga tiketnya agak sering cepat habis, apalagi kalau di weekend seperti Jumat sore ini teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kehabisan, karena kalau udah kehabisan agak repot juga sih, mau nggak mau ya naik bus. Nah, ini dia masjidnya nih di depan kita, gede banget. Lalu masuknya lewat mana ya? Nah,
Ini nama masjidnya, Masjid Sultan Abdullah. Masuknya lewat mana ya? Saya lewat sini. Saya yang biasa pakai jaket, di sini nggak pakai jaket, teman-teman. Panas banget. Permisi Pak, mau sholat Jumat masjid? Masuknya lewat? Ya? Oh, parkiran itu? Oke. Itu ada security kan? Ya. Terima kasih. Nah, katanya sih lewat sini. Masuk parkir. Dilarang masuk. Masjid. Masuk masjid lewat ya sih, Oke, thank you. Motor di sini bagus-bagus banget. V-Strom. Gila. CF Moto. Mana jir? Ini mah bukan. Lewat sini deh. Oh ini. Places beyond this point. Break. Yeah. Yes. Oh. I also first time actually. Oh iya. Sama. Sama juga. Tapi rasanya betul rasanya. Betul ini kayaknya ya. Diikat. You can use this, you can use Oh, stainless. oke, siap. Thank you. Dua-dua. Yuk. Pulang sholat. Ini nanti. Wih, gila. Liftnya bagus banget. Asli. Harus lepas sendal di sini. Kita ke nih Dewan Muslimin. KG tuh. Tabung Imarah. Di sini tulisannya tabung. Wih, gila. Mana ya? Kayak sini deh. Oh ya, nih tempat wudhunya. Muslimin Mel. Ini nih, masuknya lewat sini, teman-teman. Oh, kan lewat sini bisa nih harusnya. Cuma tadi ada satpamnya diarahinnya ke bawah sana. Di sini juga kayaknya nggak ada tempat meniti pantas deh. Masih 1 jam lagi sih, masih lama. Wah, gila. Ribet masjidnya. Nah, ternyata di sini tuh nggak ada loker penyimpanan tas. Barusan saya tanya. Jadi katanya bisa taruh di sini atau di pojok-pojokan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Masuknya waktu salat fardu Jumaat, saya nak berkongsi berkenaan dengan satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim, cara ataupun penawar penyakit bagi hati manusia. Seperti mana tuan-tuan, kita semua sedia maklum manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, teman-teman, nih jam 13.49 kita lanjut lagi menuju KL Sentral. Kita ke KL Sentral dulu deh. Nanti tadi KL Sentral udah enak tuh mau kemana-mana. Nah, setelah buka Google Maps, kebetulan deket sini tuh ada stasiun, entahlah itu stasiun LRT apa MRT, namanya Maharaja Rela. Oke, depan belok kiri, nah itu udah stasiunnya. BTW untuk imamnya merdu banget suaranya, asli. Terus untuk khotbahnya juga nggak cepet dan nggak lama, waktunya pas. Dan untuk sholatnya mirip-mirip lah kayak di tempat saya, azan 2 kali, ya mirip-mirip lah gitu. Nah, ini kita lanjut perjalanan. Nggak tahu mau kemana teman-teman, saya masih bingung antara ke Padang Besar, lanjut Thailand, atau ke Kota Baru. Itu opsinya untuk saat ini. Karena kalau langsung ke arah Johor Baru
Udah lihat tadi dah. Berarti ini udah seminggu saya di jalan, seminggu lebih. Pokoknya Jumatan kemarin tuh kan masih di ini, di Bukit Tinggi. Nah, Jumatan ini udah di Kuala Lumpur. Nggak tahu nih sampai kapan, kita lihat aja teman-teman. Sekalian saya mau cari makan ini. Nanti cari makan di KL Sentral aja deh. Nah, ini dia stasiunnya nih, di depan kita. Stasiun Maharaja Rela. Ini kalau dilihat-lihat sih kayaknya monorel ya. Iya, monorel KL. Nah, ini bisa nih kalau mau ke KL Sentral naik ini. Maharaja Lela atau Datuk Maharaja Lela. Ia merupakan seorang tokoh pahlawan asal Melayu yang terkenal dalam sejarah penentangan terhadap penjajahan British di Perak, Malaysia pada abad ke-19. Selain namanya diabadikan dalam nama stasiun, juga nama beliau diabadikan dalam nama sebuah kapal perang Malaysia, yaitu KD Maharaja Lela. Nah, ternyata kalau dari masjid itu ada aksesnya langsung ke stasiun monorail ini teman-teman. Cuma tadi tuh saya diarahin sama satpamnya masuk lewat parkiran, jadinya jauh. Nah, ini kita naik ke KL Sentral. Kalau ke sana ke Titiwangsa, sini ke KL Sentral. Nah, kemarin kita udah tuh ke Titiwangsa. Nah, ini ada tulisannya platform 1. Kita ke platform 2 KL Sentral. Nah, jadi ini saya pakai Touch and Go, kemarin beli di KL Sentral teman-teman, di mall. Nah, ini kita ke platform 2, masuk lewat bawah. Jadi kalau kalian nggak punya ini atau malas beli, bisa beli di loket. Itu ada yang jual tiketnya gitu teman-teman. Tapi kalau kalian mau keliling, mending beli ini aja, Touch and Go. Ini murah, kemarin cuma berapa ya, 10 ringgit kalau nggak salah. Nah, ini ada toilet. Stasiunnya ini agak sepi karena memang stasiun ini tidak terintegrasi dengan transportasi yang lain. Setelah 1 menit menunggu, akhirnya datang juga nih monorelnya. Mohon maaf tadi saya agak bengong, alhasil nggak kerekam deh bagian depannya. Untuk siang ini monorelnya tidak terlalu ramai dan juga tidak sepi juga. Kursi-kursi udah pada terisi. Dan saya berdiri aja karena dari sini ke KL Sentral tuh ternyata jaraknya dekat, cuma lewatin 1 stasiun aja. Oke teman-teman, ini jam 2:01 kita udah sampai di KL Sentral. Nah, keluarnya kita cari makan dulu deh ya. Bisa lewat atas, bisa lewat sini sih keluarnya. Nah, ini ada tempat makan kayaknya enak, ABC Bistro Cafe. Kita makan sini aja, isi perut dulu teman-teman. RM2. Untuk harga makanan di Kuala Lumpur rata-rata berkisar 8 sampai 9 ringgit. Yang paling murah itu ada roti canai yang harganya di kisaran 2 sampai 3 ringgitan. Cocok buat kalian yang lagi menghemat budget. Sehari 30 ringgit harusnya cukup sih makan di Malaysia Kuala Lumpur ini. Bahkan masih kembali kalau kalian makannya tuh yang gak mahal-mahal banget.
Ini nasi biasa saja. Nasi biasa. Kurangi dikit, kurangi dikit. Oke. Kacang panjang. Udah, itu saja. Itu saja. Minum. Sendok. Roman. Oh ya, terima kasih. Tes. Oh. Ini enak banget kerupuknya. Selesai makan, kita tinggal tukerin aja nomor ini ke kasirnya. Jadi kita nggak usah sebutin lagi tuh apa pesanannya. Jadi enak kan, nggak usah ngomong bahasa Inggris lagi. Aman aja teman-teman kalau nggak bisa bahasa Inggris. Ya minimal kalian ngerti yang basic-basic lah. Sisanya kalian eksplorasi aja sendiri. Pakai bahasa isyarat. Terima kasih. Selesai makan siang, kita lanjut lagi jalan kaki menuju stasiun KL Sentral. Sebenarnya untuk menuju stasiun KL Sentral bisa lewat lift yang ada di sebelah kiri kita tadi itu. Cuma entah kenapa saya malah belok kanan. Ya bisa juga sih sebenarnya lewat sini tapi agak jauh hitungannya. Oh iya bener. Oh kiri ini udah stasiun ternyata. Ini stasiunnya nih. Kemarin saya di sana tuh. Saya beli kartu Touch and Go di dalam situ berarti. Kayaknya lewat sini deh. Iya, kemarin saya beli kartu Touch and Go di dalam situ tuh. Lantai berapa ya? Lantai 5 kok nggak salah deh. Pokoknya adalah Touch and Go, tulisannya gede. Kalau yang saya perhatikan, di Kuala Lumpur ini beberapa pusat perbelanjaan menyatu dengan stasiun. Jadi kita keluar stasiun, langsung tembus di mall. Mungkin itulah alasan kenapa sebagian orang suka liburan di Kuala Lumpur ini. Selain kotanya yang gak terlalu besar-besar banget, juga penduduknya belum terlalu banyak, jadi gak terlalu crowded. Dan ini kita sekarang udah di basementnya stasiun KL Sentral atau lantai paling bawah stasiun KL Sentral. Nah di basement ini menjadi tempat keberangkatan bus-bus ke Bandara KLIA dan juga bus ke Genting Highland. Untuk beli tiketnya ada di sebelah sini. Jadi kita beli tiket dulu baru naik ke dalam bus. Di sini ada sound systemnya. Itu kalau mau ke CKTM segala macam kita naik sini. Set. Jadi kalau mau ke Genting Highland di situ bisa. Nah, yang bandara tuh di sebelah sana. Tadi saya nanya sama petugasnya. Ada yang cuek bebek, ada yang baik banget. Saya pernah ketemu yang ramah banget. Gitu. Siap-siapin mental aja. Ini ada vending mesin. Ntar aja deh, belum aus. Masuknya, oh ya, bisa lewat sini. Masuknya, kemarin saya dari arah sana tuh. Nah, ramai banget kan. Itu ada KLIA Express, KTM Antara Bandar, KTM Komuter, Rapid KL. Kita naik yang ke TBS. Lalu KL Sentral, Red One, Ranajaya Line, KTM Komuter. Nih ada counter juga di sini.
counter tiket. Nah, kayaknya kita sini deh. Oh enggak nih, ada tulisannya tuh. Batu Cafes, Pulau Sebang, Labuan Wan, Pelabuhan Kelang, Tanjung Malim. Nah, di sini ada ATM juga, McD ada. Saya lupa kemarin keluar dari mana ya. Tanya ibunya dulu nih. Misi Bu, kalau ke TBS dari mana ya? Naik KTM boleh, Oke. naik ke Light Transit pun boleh, ujung. Light Transit. Oke, bisa ini juga ya? Ya, makasih Bu. Naik KTM boleh. Naik ini boleh. Ujung. Kayak lihat transit. Oh. Kayak lihat transit. Itu kan lebih mahal deh. Kayak lihat transit. Jadi kita naik KTM aja. KTM komuter. Nggak tahu ini bayarnya bisa pakai ini apa enggak? Touch and Go. Sebenarnya untuk naik kereta KTM komuter ini juga bisa pakai kartu Touch and Go. Untuk caranya ada di layar kaca. Tapi karena waktu itu saya bingung ngetap kartunya di sebelah mana, akhirnya saya malah beli tiketnya di loketnya langsung. Ada yang simple, malah yang ribet. Ternyata bisa beli tiketnya langsung di loket, tapi pembayarannya nggak bisa pakai uang cash. Akhirnya waktu itu saya pakai debit. Di sini. TBS. BBM, Ya. bayar gunakan bank saja. Apa? Bayar gunakan bank Oh, saja. kartu. Pakai ini bisa Bu. Berapa orang? Satu. Ini harga tiketnya Rp2,40. Tadi bayarnya pakai debit, saya pakai kartu Genius BTPN. Nanti tinggal scan aja di sini. Nah, ntar dia kebuka gitu. Oke. Platform 6 katanya. Platform 6 tuh lalu platform 6. Oh iya. Ini ada tulisannya. Kita ke sini. Bandar Tasik Selatan, platform 6. Kita tunggu di sini aja lah. Wah, rame banget. Hari Jumat sih ya. Jumat sore. BTW ini jangan dibuang karena nanti kita keluarnya tuh pakai ini lagi. Pakai kartu ini lagi. Jika diperhatikan, jalur ini tuh lebih kecil dibandingkan dengan jalur kereta api konvensional yang ada di Indonesia. Dan jalur ini membentang dari Malaysia hingga ke Thailand, Kamboja, dan Laos, teman-teman. Bahkan seterusnya kali ya. Oh, keretanya. Mending tanya lagi aja dulu Bang. Takutnya salah naik. Ini lega banget kursinya, asli. Bisa buat naruh barang. Station berikutnya, Mid Valley. Next station, Mid Valley. Nah, kalau di Jakarta, KTM komuter ini mirip dengan KRL komuter lain, teman-teman. Dan tentunya keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau saya sih tetap memilih KRL komuter lain ya, karena dia jangkauannya luas, kemudian jadwalnya juga padat gitu, gak harus nunggu sampai 20 menit. Walaupun memang KRL komuter lain sangat padat sih di jam-jam sibuk, ya itulah yang bikin kurang nyaman.
Berbeda dengan KTM komuter ini yang terlihat lengang-lengang aja di jam sibuk. Karena memang masyarakat sini lebih mengandalkan LRT dan MRT. Sedangkan untuk keluar kotanya mereka lebih milih naik mobil kebanyakan daripada naik kereta. Station berikutnya, Seputih. Next station, Seputih. Station Seputih. Please mind your step. Please mind your step. Oke, teman-teman, nih jam 15.25 kita udah sampai di Bandar Tasik Selatan atau Terminal Bersepadu Selatan. Di sini tuh Bandar Tasik Selatan ternyata. Itu tulisnya. Tadi ketemu si abangnya juga, ngobrol-ngobrol lumayan, dia dari Indo. Terus kuliah di sini di Malaysia. Ngambil S2 Teknik Informatika. Nah, ini kita langsung aja naik ke sini. Kita langsung ke Terminal Bersepadu Selatan, cari-cari tiket bus. Sebenarnya ada juga sih bis yang ke Hat Yai, Thailand. Kemarin saya di Melaka juga ngeliat bis ke Hat Yai. Ya, tulisannya. Nah, kita keluarnya harus pakai kartu yang tadi lagi. Pakai ini. Jangan sampai hilang. Oke. Hihi. Kita ganti ke kamera dulu. Ini ada vending mesin. Oh, keluar buat sini. Ada yang jual jajanan juga. Tas-tas. Terminalnya sebelah mana ya? Oh, itu sebelah. Oh ya, sebelah kiri tuh terminalnya. TBS. Bersepadu sendiri artinya terpadu atau terintegrasi, dan selatan artinya terminal ini berada di bagian selatan pusat kota. Jadi dari sini menuju ke pusat kota ada banyak pilihannya, bisa naik kereta bandara, bisa naik KTM komuter yang tadi kita naikin, atau bisa juga naik LRT. Kalau mau murah sih naik LRT atau komuter ya, jangan naik kereta bandara karena agak mahal, walaupun dari segi waktu lumayan cepet juga sih. Nih kalau mau beli colokan power bank bisa di sini teman-teman. Oke, jangan khawatir kalau keluar negeri kalian kelupaan bawa barang atau kayak lupa bawa kabel-kabel atau apa gitu, pasti ada aja yang jual. Nah, ini kita jalan kaki menuju terminal. Deket sih, paling berapa ratus meter, gak nyampe 1 kilo. Nah, kemarin saya naik kereta dari bawah situ tuh. Oh, kemarin saya naik KLIA Transit berarti. Iya. Ada yang jual tisu juga. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Bandar Tasik Selatan. Nah, shelternya tuh ada di sebelah sana tuh. Tapi kita masuknya muter dulu. Muter ke atas itu. Gitu teman-teman. Oke. Sebelum lanjut, saya mau beli minum dulu.
Sini harganya 1,50 ringgit. Ntar aja deh beli minumnya di dalam aja, ribet ngeluarin duit tuh. Soalnya kalau mesin gituan tuh duit lecek gak mau dia, harus duit yang bener-bener halus. Nah ini suasana terminal Bandar Tasik, terminal Bersepadu. Oh udah pada balik orang-orang. Sekarang hari Jumat, jadi suasananya rame, orang-orang pada mudik. Dan juga ada bocah nggak tahu mau tanding kayaknya. Nah ini, saya belum pernah naik bis sama sekali dari sini, jadi kayaknya agak memusingkan daripada kita naik bis dari kemarin Terminal Sentral Malaka. Karena di sini lebih besar, terus banyak rute-rutenya. Nah, mana ya? Kita beli air dulu. Wah, antri banget tuh, gila. Antri banget. Gokil. Kita yang self service aja deh. Nanti jajan dulu, bro. Misi abang. Misi bang. Wah, di sini malah 1,7 ringgit. Lebih murah tadi. 7 ribuan, 6 ribu lah ini harganya. Kalau di kota nih paling 1 ringgit dong. 17. 1 ringgit 50. Ya, 50. Oke, terima kasih. Oke, desa. Mana ini? Aduh, rame banget orang-orang. Nah, kalau mau cari makan di atas itu banyak tuh tempat makan, food court. Kita coba cari yang pesannya, wah antrinya panjang banget ini. Kita cari yang pakai vending mesin aja, cari-cari tiketnya. Jangan antri karena saya juga bingung mau lanjut kemana teman-teman. Jadi sekarang kita lihat-lihat rute-rutenya. Set ini rame parah ya. Di sini tuh terminal rame banget. Di Indo nggak serame ini. Kayaknya di situ deh, yang pakai vending mesin di ujung situ tuh. Oke, rame parah. Nah nih di sini teman-teman. Ada yang bilang tiket udah habis katanya. Nah ini kalau yang mau pesan tiket sendiri di sini aja. Nah kita lihat dulu teman-teman. Ini orang jelas banget deh. Back to Fast Selection. Aduh, banyak tulisannya ini, Batu Gajah, Batu Pahat. Oke, Sentral Asli. Kota Baru, kita coba Kota Baru deh. Ini kok ada tulisannya sini ya. Johor Raya. Nah nih, Kota Baru. Kota hari ini. Oh, udah banyak tuh. Banyak banget. Ini yang bikin menu tolol banget deh. Bikin puyeng, anjir. Lalu sold out nih berarti habis nih. Habis. Sold out, jir. Sold out. Oh ini yang jam anjir sold out, cok. Jam 10 juga sold out. Habis cuy. Gila. Sold out. Anjir, habis semua. Sold out juga. Sold out lagi, Kota Baru. Wah anjir, habis semua. Gila sih. Nggak ada lagi tuh. Habis semua. Kacau lah. RM4
nih RM ini harganya 69 ringgit. Habis semua cuy. Udah gila. Sold out semua. Kacau. Coba back deh. Kita coba ke Padang Besar lah. Trengganu. Ini tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa nyari ya. Ini kalau ke HT tadi mana? Ke Thailand juga. JB Larkin nih Johor Bahru nih. Kalau Johor Larkin kayak banyak deh. Oh, masih ada nih 5 seat, 18 seat, 27 seat. Bahu Bukit Payong, Bidur. Hati ini. Coba buat hari ini masih ada ya. Manjir habis. Hati habis semua, hati udah habis semua, gila. Hati juga habis. Batu Pahat. Kita coba ke Padang Besar. Gopeng, Gua Musang, Johor Raya, Kejak, Kampar, Kota Iskandar, Malaka Sentral, Padang Besar, Penang, Patani, Thailand. Kagak ada ya Padang Besar ya sini. Putrajaya. Anjir, kagak ada Padang Besar sini. Kelantan, Patani, Penang. Nggak ada cuk. Singapura. Nggak ada tuh. Nanti malam. Yalah, saya pikir dulu nih habis semua. Habis semua cok. Ya loket-loketnya nih banyak banget nih. Nggak tahu dah kalau pesan di loket ini apakah masih ada atau enggak. Tapi kayaknya habis, harusnya sih udah nggak ada juga ya. Kalau di situ aja nggak ada, sini juga harusnya nggak ada. Oke teman-teman, nih jam 15.46 ternyata tiketnya udah habis semua. Ke Kota Baru, kata si abangnya itu sih katanya udah gak ada lagi. Kalau Sabtu Minggu, Jumat Sabtu itu tiket ke Kota Baru habis semua. Jadi kalau yang di vending mesin habis, berarti yang di loket ini juga habis gitu. Oke, ini saya duduk di sini. Nah tuh udah jadwal keberangkatan sama jadwal ketibaan gitu. Ini saya sambil buka-buka Google Map sambil mikir ini enaknya kita ke mana. Berarti kalau mau ke Hat Yai, dari sini ada yang langsung ke Hat Yai sih tadi. Cuma kalau ke Padang Besar katanya nggak ada tadi bisnya. Jadi langsung tembak Thailand paling. Masa kita langsung ke Thailand sih? Gini amat ya Allah. Atau di belakang parkiran teman-teman. Nah teman-teman, di situ ada status penjualan tiketnya. Nah, jadi kalau ada kursi yang kosong di situ ketahuan. Udah ya, berharap aja ada keajaiban tujuan Kota Baru. Ini pada kosong semua.
Singapura masih ada 10 seat. Untuk ke Kuala Terengganu juga ternyata habis semua teman-teman. Barangkali nanti ada dibuka seat tambahan, atau biasanya sih kalau penumpang semakin rame tuh bakal dibuka, diadain jadwal tambahan gitu ya harusnya ya. Soalnya tadi ada beberapa penumpang juga yang ngeluh udah kehabisan tiket. Ke Larkin tuh ke Johor Bahru masih ada, tapi jam 10 malam nanti. Terengganu habis. Ini ke Thailand juga habis, Danok. Terus Malaka Sentral tuh masih ada 2 transit tapi jam 4 pagi. Itu ke Penang juga habis semua teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran selanjutnya saya bakal pergi kemana, silahkan tonton aja video berikutnya kalau udah tayang. Nanti linknya saya cantumin di kolom deskripsi atau ada di pojok kanan atas video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.